إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita terus menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melakukan apa yang kita diperintahkan oleh Allah, apa yang kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasul, diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul kepada jin dan manusia, adalah untuk dijadikan sebagai teladan, untuk dijadikan sebagai contoh atau uswatun hasanah. Dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh ada pada diri Rasulullah SAW fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Ada sifat yang menyebutkan atau mengiringi kata-kata uswatun, teladan, yaitu uswatun hasanah. Kata ulama tafsir bahwa seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah teladan, dan bukan sekedar teladan, tapi menjadi teladan yang baik, bahkan yang terbaik. Hadirin jamaah Jumat terkait oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah, itulah yang disebut dengan sunnah atau hadisnya. Hadis atau sunnah Rasulullah adalah apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, dan apa yang beliau ikrarkan atau setujui. Ini disebut sebagai sunnah Rasulullah SAW. Tentu ulama hadis atau Rasulullah menyebutkan bahwa tidak semua ucapan, tidak semua perbuatan Rasulullah SAW ya wajib diikuti atau harus diikuti. Yang menjadi sunnah yang harus kita teladani adalah ucapan beliau, perbuatan beliau yang disebut atau yang dilakukan sebagai bentuk ibadah yang itu ditujukan kepada seluruh umatnya. Karena ada beberapa perbuatan Rasulullah SAW yang memang hanya dikhususkan untuk beliau.
beliau. Sehingga para ulama hadis mengatakan yang menjadi sunnah, teladan dan ucapan dan perbuatan Rasulullah adalah apa yang dilakukan sebagai bentuk ibadah dan disampaikan atau diteladankan, dicontohkan kepada seluruh manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 kata para ulama sunnah qauliyah, ucapan yang Rasulullah SAW selalu lakukan atau banyak beliau lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga, hal ini menjadi sesuatu yang paling Rasulullah SAW jaga dalam kehidupannya sehari-hari dan sekaligus menjadi teladan atau perintah yang beliau ajarkan kepada umatnya. Yang pertama kata para ulama adalah al-istighfar, yaitu membaca istighfar. Membaca istighfar ini adalah sunnah qauliyah yang paling banyak Rasulullah SAW lakukan. Bahkan beliau sendiri mengatakan, wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'atu marrah. Sungguh aku membaca istighfar dalam sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Hadirin yang berhormat yang Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 3 Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Dan banyak sekali hadis-hadis ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan perintah daripada beristighfar ini. Maka tidak mengherankan kalau sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya menghitung wa inni la'udu fi majlisil wahid. Saya menghitung dari satu majelis Rasulullah SAW tidak kurang 100 kali mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dalam satu majelis Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW tidak kurang membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua adalah doa, yaitu berdoa. Rasulullah SAW banyak sekali berdoa. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan doa-doa Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam semua aktivitasnya beliau membaca doa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum, Tuhanmu berkata, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan kabulkan. Berdoalah kalian, aku akan kabulkan. Rasulullah SAW dalam hadis sahih lain menjelaskan bahwa bentuk pengkabulan daripada doa yang kita ucapkan adalah Allah. Yang pertama adalah Allah memberikan apa yang kita minta. Allah mengabulkan langsung apa yang kita minta seperti yang kita minta. Tapi ini sedikit. Kita minta A, dikasih A oleh Allah SWT. Ini sedikit. Yang lebih banyak itu adalah Allah SWT mengabulkan doa kita dengan memberikan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita. Karena Allah SWT Maha lebih tahu terhadap kita daripada diri kita. Allah SWT Maha tahu apa yang lebih bermanfaat, lebih baik bagi diri kita. Maka ketika seorang hamba berdoa, maka Allah kabulkan doanya, tapi diberikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat, lebih baik bagi dirinya. Kemudian yang paling banyak adalah doa itu dikabulkan oleh Allah, tetapi disimpankan di akhirat. Sehingga ada seorang kemudian mendapatkan pahala yang besar yang ternyata itu adalah dari doanya. Kemudian yang ketiga Allah adalah
zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Apa bedanya zikir sama doa Allah? Jelas sekali. Kalau doa ini kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah SWT untuk diberikan kebaikan atau terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Ini doa. Tapi kalau zikir ini adalah kita membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita lihat dari Allah, Rasulullah SAW dalam semua aktivitasnya beliau awali dengan berzikir. Banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang misalnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang sangat-sangat Allah senangi, bahkan itu disebut dengan zikir hari Arafah. Itu juga dengan zikir-zikir yang lain. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan Rasulullah SAW yang banyak beliau lakukan, beliau banyak menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari, juga bisa kita jadikan dia sebagai mirip kita, sesuatu yang terus kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu istighfar, kemudian berdoa dan berzikir. Bahkan Allah SWT sebutkan kita melakukan ibadah-ibadah termasuk sholat, tujuan utama atau hikmah tertinggi adalah untuk kita ingat kepada Allah. Aqimus sholata bizikri. Tegakkan sholat, melakukan sholat agar kalian bisa ingat kepada Aku. Maka Allah SWT sebutkan, wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh mengingat pada Allah adalah sesuatu yang paling besar dari segala kebaikan. Bahkan kalau memang Allah tidak ada satu ibadah, baik itu fi'liyah yang kita lakukan atau qauliyah yang kita kerjakan, dari yang kecil sampai yang besar, tidak akan bisa kita lakukan, tidak akan sempurna kita lakukan kalau kita tidak awali, tidak isi dengan zikir. Maka dari sinilah seluruh ibadah itu, apakah itu sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah besar lainnya, semuanya itu diawali, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kemudian apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apakah itu merupakan satu ibadah yang kita kerjakan atau ibadah yang kita ucapkan, hakikatnya semuanya itu adalah untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh zikir mengingat Allah itu sesuatu yang paling besar, yang paling besar manfaatnya, paling besar pahalanya, paling besar pengaruhnya, dan paling besar terhadap kehidupan kita di dunia, bahkan juga kehidupan kita di akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari ketiga ibadah qauliyah
ucapan Rasulullah SAW selalu jaga, maka mudah-mudahan ini pun bisa kita dawamkan, bisa kita istiqomahkan di dalam diri kita. Kita membaca istighfar, kita jaga istighfar kita, kemudian kita juga menghafal, membaca doa-doa minimal Allah, perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan itu kita membaca, mengawali dan doanya. Kalau kita tidak bisa menghafal semua doa-doa dan setiap aktivitas, maka doa-doa besar atau amalan-amalan besar yang kita lakukan adalah kita awali dengan doa. Kita bangun tidur, kita mau tidur, kita mau makan, selesai makan, naik kendaraan, ya, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang itu besar dalam kehidupan kita, maka kita gawangkan, kita baca doanya. Itu juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah, kita semua memiliki ya, zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan itu kita istiqomahkan, kita gawangkan, dan itulah yang berpengaruh kepada diri kita, kepada ibadah kita. Banyak sekali zikir-zikir yang Rasulullah SAW yang sudah dibukukan, sudah terjemahkan, tinggal kita bisa membacanya, apalagi bisa menghafalnya, karena itu akan menjadikan ruhiyah kita ini, ya, jiwa kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman hanya akan tenang hatinya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita dalam firman-Nya, dan mudah-mudahan contoh dari Rasulullah, wasiat dari Allah, pesan dari Allah ini bisa juga kita jaga, kita gawangkan, kita istiqomahkan, kita terus amalkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itulah bukti tertinggi daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada Allah, kalau Anda mencintai Allah, mencintai Rasul, maka ikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintaimu. Maka Allah, apa bukti terbesar daripada kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mencintai, kita berusaha mengikuti semampu kita apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam hidupnya, baik itu dia kerjakan dalam perbuatannya ataupun dia lakukan lewat ucapan-ucapannya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaatnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ighfir bi halalika min haramika wa qina min siwak. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Asbir ala